Di tengah kota Mojokerto yang ramai, ada satu tempat yang diam tapi menyimpan jejak kekuasaan masa lalu. Bukan sekedar makam tua, tapi simbol dari berdirinya sebuah kabupaten. Siapa sosok bangsawan yang memindahkan pusat pemerintahan dan mengawali tradisi penguburan berdampingan dengan sejarah? Jejaknya masih ada, tapi tak semua orang tahu letaknya. Disinilah rahasia berdirinya Mojokerto, terkubur dalam sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikala. Di tengah hiruk pikuk kota Mojokerto ada satu tempat yang tak banyak orang tahu. Tenang, teduh, tapi menyimpan jejak penting kelahiran sebuah kabupaten. Bukan sekedar kompleks pemakaman, ini adalah makam Pekuncen atau yang dikenal sebagai makam Condronegaran, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi para bangsawan keturunan langsung penguasa Surabaya tempo dulu. Dibangun sekitar tahun 1850 oleh Raden Tumenggung Condronegoro II, sang pendiri Kabupaten Mojokerto. Sebelum menyandang nama Condronegoro, ia dikenal sebagai Raden Panji Onggowijoyo, putra ke-20 dari Bupati Surabaya Kasepuhan. Tahun 1827 ia diangkat menjadi Bupati Japan, nama lain dari Mojokerto. Lalu ia mengambil keputusan besar memindahkan pusat pemerintahan dari Soko ke tempat yang kini jadi jantung Mojokerto. Di masa itulah sebuah tradisi dimulai. Makam ini bukan hanya tempat peristirahatan, tapi lambang kekuasaan, kehormatan, dan kesinambungan darah biru. Seperti para raja yang dimakamkan dekat Masjid Agungnya, Condronegoro ingin keluarganya dikenang, dekat dengan pusat kekuasaan, dekat dengan sejarah. Hari ini dua generasi Condronegoro dimakamkan berdampingan, di balik batu-batu nisan yang membisu, yang tersimpan kisah tentang kota, kekuasaan, dan akar sejarah Mojokerto yang tak pernah mati. Baik Bolo, sekarang kita sudah berada di sebuah makam umum di kota Mojokerto ya. Ternyata di tengah kota Mojokerto ada sebuah komplek makam tua yang tenang tapi menyimpan jejak awal mula berdirinya kabupaten ini. Nah, seperti ini areanya Bolo. Ini bukan makam biasa, inilah tempat peristirahatan keluarga bangsawan keturunan langsung dari para penguasa Surabaya tempo dulu. Nah, salah satu yang dapat kita lihat di sini ada satu makam bernisan kuno begitu. Memang banyak kita jumpai di sini. Ini bukan makam orang biasa di sini. Dan tidak hanya itu Bolo, di pintu masuknya saja banyak sekali tatanan batu bata layaknya pintu gerbang menuju pemakaman yang sangat sakral. Nah, lokasi sekitar seperti ini. Nah, makam Pekuncen atau yang disebut juga sebagai makam Condronegaran ini merupakan sebuah makam yang sangat luar biasa. Komplek ini dibangun sekitar tahun 1850 oleh Raden Tumenggung Condronegoro, yang merupakan seorang tokoh penting yang dianggap sebagai pendiri Kabupaten Mojokerto. Nah, kita akan coba masuk ya Bolo. Nah, seperti ini di pintu masuknya saja ada tatanan batu kuno
yang merupakan bagian dari pintu gerbang, mirip sebuah gapura candi ya Bolo, yang sudah rapuh. Ukuran batu batanya tidak terlalu besar, tipis tapi lebar. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Nah, sebelum menyandang nama Condronegoro, beliau dikenal dengan nama Raden Panji Onggowijoyo. Jadi beliau adalah putra ke-20 dari Tumenggung Jimat Condronegoro, Bupati Surabaya atau Kasepuhan. Nah, di sini ya ternyata dikunci Bolo. Kita bisa melihat dari sini saja Bolo, bahwa makam-makam di sini merupakan makam bupati pertama ya, bisa dikatakan begitu, yang karirnya dimulai dari menjadi patih di Surabaya, Kanoman, hingga akhirnya pada tahun 1827 diangkat sebagai Bupati Japan, wilayah yang kelak berubah menjadi Kabupaten Mojokerto. Jadi setelah 10 tahun menjabat, Condronegoro memindahkan pusat pemerintahannya dari Suko ke lokasi pendopo Kabupaten Mojokerto yang sudah kita kenal sekarang begitu. Nah, areanya berjungkup seperti ini, bisa kita lihat ya. Nah, seperti itu Bolo. Dan di masa pemerintahannya ya, inilah tradisi pemakaman telah dimulai. Makam Pekuncen dibangun bukan sekedar tempat pemakaman begitu Bolo, tapi simbol bangsawan, kekuasaan, dan kesinambungan sejarah. Di sini mirip seperti para raja Demak yang dimakamkan dekat masjid, karena persis sekali di bagian belakang sini ya Bolo, lokasinya belakang masjid. Nah, lihat namanya saja Raden semua ini. Jadi di belakang Masjid Agung. Batu-batu nisannya dan juga kijingannya sangat luar biasa, memperlihatkan bahwa ini merupakan makam-makam orang besar di masa lalu. Lalu ini masjidnya Bolo. Jadi Condronegoro pun ingin keluarga besarnya punya tempat khusus untuk dikenang sepanjang masa. Kini di dalam komplek makam Pekuncen ini Bolo, dua generasi Condronegoro dimakamkan berdampingan. Sang bapak pendiri kabupaten dan sang anak penerus tahta di balik keheningan batu nisan yang ternyata tersimpan kisah tentang kekuasaan, pemindahan kota, dan cikal bakal lahirnya Mojokerto yang kita kenal hari ini begitu Bolo. Ini bukan sekedar tempat ziarah, tapi bukti nyata bahwa sejarah besar bisa lahir dari sebuah makam sunyi di tengah kota, di belakang masjid. Terlihat batu-batu nisannya sangat besar dan luar biasa. Seperti ini ya Bolo. Ini merupakan makam bangsawan. Jadi areanya cukup luas. Ini semua Nyai RA. Jadi Raden semua. Nah, ini ada siapa ini Bolo? Pahlawan. Salah satu pahlawan. Di sini dimakamkan Raden Panji Suroso, pendiri Koperasi Pegawai Negeri. RY Bapak Koperasi Pegawai Negeri. Jadi pendiri Koperasi Pegawai Negeri ya Bolo, pertama kali. Semua dimakamkan di sini. Ini Condronegoro, Ardanto Condronegoro, dan masih banyak lagi ya Bolo.
semua orang-orang besar yang dimakamkan di sini, kepala-kepala dinas pada kala itu ya, di pemerintahan kolonial Belanda ataupun juga di masa pemerintahan Jepang sebelum menjadi Mojokerto. Dan ini ada juga Mbah Abdullah, pendiri Masjid Pakuncen Mojokerto. Jadi yang mendirikan masjid ini ya bolo. Dan tak hanya itu bolo, di sini juga ada batu-batu andesit, batu kuno. Ini pecahan dari batu candi ya bolo. Nah, batu-batu nisannya terbuat dari batu yang indah, batu andesit begitu. Jadi besar kemungkinan memang di sini orang-orang yang top dan penting di kala itu. Luar biasanya ini merupakan tempat kuno ya, yang sangat private begitu, VVIP ya, makam orang yang terpandang. Nah, seperti ini ya bro. Jadi di dalam situ Bupati Mojokerto dan juga keturunannya. Coba kita lihat di sebelah sini, ada makam-makam lain yang terlihat kuno juga. Ada yang dikasih batu nisan seperti ini. Jadi area makam yang penting sekali bagi peradaban masa lalu di Mojokerto ini ya bro. Cukup luas area pemakamannya dan masih lapang sekali ya bro, sampai belakang sana. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan dari makam Pakuncen Mojokerto. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.